Mana bola merah? Bab 101-103. Penyesalan sang presdir dingin. Setahun kemudian, di Amerika Selatan, seorang pria tersenyum lepas mengelus perut buncit istrinya. "Sayang, mengapa perut kamu terlihat sangat besar? Aku menjadi sangat cemas melihat perutmu harus berubah menjadi sebesar itu," ujar pria itu menatap ngilu ke arah perut istrinya. "Suruh siapa punya benih premium. Sekali cetak jadinya langsung 3. Balas sang istri dengan wajah cemberut. Ia sebenarnya juga capek pergi kemana-mana dengan perut besar seperti itu. Apalagi sebulan lagi ia akan melahirkan anak-anaknya. Pria itu tersenyum tipis melihat wajah cemberut istrinya. "Mungkin Tuhan telah mempercayakan kita membesarkan 3 anak sekaligus. Aku berharap mereka terlahir dengan jenis kelamin yang berbeda. Agar kita tidak perlu lagi menambah anggota baru. Aku takut melihat kamu harus melakukan apa-apa dengan perut besar begini," balas pria itu meletakkan telinganya di atas perut buncit istrinya mendengarkan detak jantung anak-anaknya. "Sayang, sepertinya anak-anak kita sadar kalau dedinya sangat ingin mendengar aktivitas mereka," lanjut pria itu lagi tersenyum lebar saat melihat bentuk telapak kaki anaknya di kulit perut istrinya. Istrinya akhirnya bisa berbahasa Inggris setelah belajar selama kurang lebih 10 tahun. Mereka tidak perlu lagi berbicara menggunakan bahasa isyarat yang mungkin saja hanya mereka berdua yang tahu. Tak terasa setahun telah berlalu. Sepasang suami istri itu menjalani hari-hari mereka dengan bahagia. Mereka menemani anak-anak mereka bermain di ruangan tamu dengan wajah penuh sukacita. 3 anak kembar merangkak ke sana kemarin mengacak-acak beberapa mainan yang ada di dalam kotak mainan. Tiba-tiba anak kedua mereka melempar sebuah mobil mainan milik anak pertama mereka ke arah anak ketiga mereka hingga membuat anak ketiga mereka menangis histeris. Roses dengan cepat menghampiri putrinya dan mengendong putrinya agar menghentikan tangisannya. "Lina, jangan seperti itu. Linda adalah adikmu. Kamu harus menjaga adikmu. Bukan malah menyakitinya," nasihat Emmanuel dengan lembut membuat Lina kesal. "Linda saja yang cengeng, Dad," jawab Lina tanpa memperdulikan nasihat ayahnya. Emmanuel dan istrinya terkadang bingung melihat sikap keras kepala putri kedua mereka. Mereka terkadang bertanya-tanya dalam hati, dari mana sifat keras kepala putrinya itu berasal. Jika Linda lebih suka bermain boneka, maka Lina lebih suka bermain tembak-tembakan. Ia meminta ayahnya mengoleksi banyak jenis pistol meskipun itu hanya pistol tiruan. Sementara Jordana lebih banyak diam dan melakukan apapun yang ia sukai. Ia tidak suka merengek ataupun bertingkah manja kepada kedua orang tuanya. Karena ia tahu kedua saudarinya juga sangat suka saling berebutan kasih sayang dengan kedua orang tua mereka. Emmanuelson dan Roses dikaruniai 3 orang anak kembar. Mereka diberi nama Jordana, Rosalina, dan Rosalinda. Pekerjaan Emmanuel sebagai bagian FBI membuat keluarganya sering kali mendapatkan ancaman dari beberapa mafia besar dan gangster ternama di negara yang mereka tinggali. Sementara Roses hanyalah seorang ibu rumah tangga yang merawat anak-anaknya dengan baik. Meskipun anak-anaknya terlahir dari keluarga terpandang yang disegani di negaranya, Roses tidak pernah mengajarkan anak-anaknya hidup hedon. Roses malah mengajari anak-anaknya berburu dan bercocok tanam seperti masa kecilnya dulu. Setelah usia putra mereka menginjak umur 4 tahun,
Emmanuel mengirim putranya bergabung dengan FBI. Ia ingin identitas putranya disembunyikan oleh pemerintah. Karena hal tersebut bisa membantunya menjamin keamanan putranya di masa depan. Sementara Linda dan Lina dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Mereka tidak pernah membeda-bedakan kedua putri mereka. Meskipun terkadang Linda merasa iri melihat sikap dewasa Lina yang sangat disukai oleh kedua orang mereka, meskipun Lina memiliki sikap keras kepala yang membuat kedua orang tuanya terkadang pusing. Apalagi Lina digadang-gadang sebagai penerus ayahnya selanjutnya. Saat mereka menginjak usia remaja, wajah mereka terlihat semakin terlihat identik. Hingga membuat banyak orang merasa kesulitan membedakan mereka. Namun, tidak dengan kedua orang tua mereka. Mereka bisa membedakan kedua anak kembar mereka dari karakter mereka. Suatu hari tragedi besar menimpa keluarga besar Emmanuel. Kelompok mafia yang selama ini dipimpin sahabatnya malah membantai abis semua orang yang tinggal di kediamannya. Meskipun pekerjaan mereka bertentangan, namun, Emmanuel dan sahabatnya saling mengerti satu sama lain. Mereka bahkan saling membantu saat tidak bisa memecahkan sebuah masalah ataupun misi yang sedang mereka hadapi. Namun, mafia Black Mamba yang dipimpin oleh sahabatnya membantai seluruh anggota keluarganya atas perintah musuh Emmanuel. Faktanya semua itu hanyalah akal-akalan dari asisten kepercayaan sahabat Emmanuelson. Asisten kepercayaan sahabatnya merasa iri dan cemburu melihat kedekatan mereka. Sahabat Emmanuel bernama Kevin Dirgantara. Kevin Dirgantara merupakan salah satu pemimpin mafia Black Mamba yang paling ditakuti di masa kejayaannya. Hanya anak kembar mereka yang selamat dari pembantaian itu. Karena saat itu mereka sedang berada di luar rumah mengikuti ekstrakurikuler sekolah hingga sore hari. Sementara putra mereka sedang mengikuti pelatihan bersama FBI. Flashback lagi bosku. Di sisi lain, Ocean menatap kosong langit-langit kamar rawatnya. Sementara sepasang mata tajam menatapnya dengan wajah datar. Ocean belum menyadarinya. Ia masih sibuk dengan pikirannya sembari menahan rasa sakit di bahunya. Karina beranjak dari tempat duduknya dan melangkah mendekati ranjang rawat Ocean sembari melipat kedua tangannya di depan dada. Kupikir kau sudah mati tadi malam. Celetuk Karina membuat Ocean tersadar dari pikirannya. Ia menatap wajah Karina dengan tatapan berkaca-kaca. Alih-alih menanggapi perkataan Karina, Ocean malah meminta Karina memeluknya. Bisakah kau memelukku? Tukas Ocean membuat tubuh Karina mematung. Apa tembakan kemarin malam melukai sebagai saraf di otakmu? Tanya Karina dengan wajah datar. Sekali ini saja. Karena aku hanya ingin memastikan sesuatu. Lirik Ocean penuh harapan. Meskipun awalnya Karina kekeh tidak mau menuruti perkataan Ocean. Pada akhirnya wanita itu menuruti permintaan mantan suaminya. Karina menghela nafas berat melihat wajah Ocean. Wajah itu mengingatkannya dengan wajah ketiga anak-anaknya. Karina memeluk tubuh bergetar Ocean dengan wajah bingung. Tidak biasanya pria itu bersikap rapuh seperti itu. Aku pikir tadi malam nyawaku akan melayang. Aku pikir aku tidak akan bisa memperbaiki semuanya dari awal. Aku pikir aku tidak akan bertemu dengan kalian dan aku pikir aku akan membawa penyesalan ini hingga kematian menjemputku. Aku ternyata masa hidup dan Tuhan masih berbaik hati memberikan satu kesempatan kepadaku memperbaiki semuanya. Ocean menangis terseduh-seduh dalam pelukan Karina. Ia pikir tembakan itu akan mengenai dadanya hingga membuatnya tewas di tempat.
Ternyata dia masih hidup meskipun luka di bahunya cukup dalam. Karina menepuk-nepuk lembut pundak bergetar Ocean. Semuanya akan baik-baik saja, ujar Karina membuat Ocean semakin menangis histeris. Aku sangat takut kehilangan kalian. Aku tidak mau nasib kalian sama seperti Mama. Celetuk Ocean membuat Karina terkejut. Apa Ocean sudah mengetahui kondisi mamanya? Tapi apa yang ditakutkan Ocean? Apa ada hal yang tidak ku ketahui? Gumam Karina dalam hati sembari berusaha menghentikan tangisan mantan suaminya. Bab 102. Setelah puas menangis di dalam pelukan Karina, Ocean akhirnya kembali tertidur lelap setelah dibius oleh perawat. Karina menatap wajah Ocean beberapa saat sebelum berlalu dari sana. Karina masih belum paham sebenarnya apa yang ditakutkan oleh Ocean hingga membuat mantan suaminya bersikap berbeda. Bukankah pria itu salah satu pemimpin mafia yang paling disegani? Mantan suaminya juga ahli bela diri. Lalu mengapa Ocean bisa tertembak malam tadi? Sebenarnya apa yang kau sembunyikan selama ini, Chean? Kurang lebih selama 3 tahun menikah dan hidup bersamamu. Aku tidak pernah tahu apa yang tersimpan di dalam hati dan pikiranmu. Kau begitu misterius hingga membuatku kesulitan mengerti dengan jalan pikiranmu. Gumam Karina sembari memikirkan sesuatu. Karina melangkah keluar dari kamar rawat Ocean. Ia ingin mencari tahu lebih dalam mengenai kejadian sebelumnya. Di dalam mobil, Karina menghubungi Dev untuk meminta bantuan lagi. Meskipun merasa sungkan, Karina mau tidak mau harus menghubungi pria itu. Karena pria itu memiliki keahlian cyber menemukan beberapa informasi yang ingin Karina ketahui. Dev, aku ingin kau mencari informasi mengenai keluargamu maupun orang-orang yang dekat dengan keluargaku dulu. Ujar Karina membuat pria yang sedang duduk dengan wajah serius di depan komputernya terdiam. Apa kau sangat ingin mengetahui semuanya? Tanya Dev dengan nada serius membuat Karina terdiam beberapa saat. Ia yakin masalah kali ini tidak segampang yang Karina pikirkan. Jika kau ingin mengetahui semuanya, maka kau harus kembali bersama Ocean ke Indonesia. Tambah Dev saat tidak mendapatkan jawaban dari Karina. Dev, sebenarnya siapa kau? Aku merasa kau bukanlah Dev yang aku kenal selama ini. Mengapa kau selalu memihak kepada mantan suamiku? Apa kau bagian dari mafia Black Mamba? Tanya Karina membuat Dev tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku tidak memihak siapapun di sini, Karina. Aku hanya ingin memberikan informasi yang sedang kau butuhkan. Kata Dev sembari menatap sesuatu di komputernya. Aku tidak bisa kembali bersama Ocean ke Indonesia. Karena tempatku adalah Italia. Aku akan tinggal dan berkumpul dengan keluargaku di sini. Tukas Karina membuat Dev langsung kecewa. Aku menyerahkan semua keputusan kepadamu, Karina. Aku tidak akan memaksamu menuruti perkataanku. Namun satu yang harus kau tahu. Apa yang terlihat terkadang tidak sesuai dengan realita yang ada. Semua orang punya kesempatan kedua untuk menebus kesalahan dan penyesalan di dalam hati. Dev, perkataanmu terdengar seperti sebuah petuah yang tidak bisa kuabaikan. Namun, kembali bersama Chean tidak segampang yang kau kira, Dev. Hatiku masih sulit menerimanya sampai sekarang. Jawab Karina membuat Dev terdiam. Karina, aku ingin bertemu denganmu dan membicarakan satu hal penting denganmu. Aku akan berangkat ke Italia malam ini juga setelah berpamitan dengan kedua orang tuaku. Karina terdiam mendengar perkataan Dev.
Setahunya pria itu selama ini sangat menjaga identitasnya agar tidak diketahui oleh orang lain. Namun, mengapa Dev malah ingin bertemu dengannya dan membicarakan satu hal penting dengannya? Apa satu hal penting ini merupakan salah satu bagian yang belum terpecahkan selama ini? Tanya Karina penasaran. Aku tidak bisa membicarakannya di dalam telepon. Aku akan berangkat malam ini ke Italia dan bertemu denganmu di salah satu restoran langgananku. Aku akan share lokasinya setelah tiba di Italia. Setelah mendengar obrolan dua keluarga besarnya tadi malam, Dev memutuskan berangkat ke Italia menemui Karina. Keesokan harinya, setelah memastikan Ocean sarapan dan minum obat, Karina memutuskan pergi ke alamat yang di-share oleh Dev. Tak beberapa lama, Karina tiba di sebuah restoran mewah yang sering dikunjungi oleh para pebisnis dan juga artis-artis ternama. Seorang pelayan mengantar Karina menuju sebuah ruangan VIP yang sudah dipesan oleh Dev. Setelah kurang lebih menunggu selama 15 menit, tak beberapa lama pintu ruangan itu dibuka dari luar oleh seorang pemuda. Ceklek dek. Bola mata Karina membesar melihat wajah pemuda yang masuk ke dalam ruangan yang dipesan Dev. Bab 103. Justin. Kau bisa memanggilku Justin, kata pemuda itu. Pemuda itu adalah Justin, putra tunggal Jordana. Selama ini pemuda itu yang membantu Karina mendapatkan informasi penting seputar bisnis dan dunia bawah tanah. Aku merasa wajahmu sangat familiar. Celetuk Karina membuat Justin tersenyum tipis. Apa kau tidak pernah bertanya-tanya dalam benakmu? Mengapa kau bisa mendapatkan anak kembar 3? Sementara suamimu hanyalah anak tunggal yang tidak terlahir dari gen keturunan kembar. Tukas Justin melipat kedua tangannya di dada. Dek, sial. Aku melewatkannya. Umpat Karina yang mana Justin masih bisa mendengar umpatnya. Jangan bilang kalau Madre juga memiliki dua saudara kembar yang belum aku ketahui. Gumam Karina membuat Justin menghela napas panjang. Tebakanmu benar. Ibumu masih memiliki dua kembaran. Aku adalah salah satu putra dari saudara kembar ibumu. Jawab Justin membuat Karina terkejut bukan main. Aku tidak ingin rumah tanggamu menjadi korban dari kesalahan yang terjadi di masa lalu. Aku ingin kau tetap mempertahankan pernikahanmu dengan Ocean apapun yang terjadi nanti. Ujar Justin membuat Karina mendengus dingin. Dia hanyalah bagian dari masa laluku. Kisah kami telah usai sejak 10 tahun yang lalu. Aku tidak bisa memberikan kesempatan kedua untuk pria yang tidak pernah bisa menghargai istrinya. Jawab Karina dengan tangan mengepal. Tapi kalian tidak pernah bercerai. Ungkap Justin membuat Karina tertegun. Jika begitu, maka aku yang akan menceraikannya. Aku tidak bisa kembali pada pria yang sudah menghancurkan hatiku. Kekeh Karina membuat Justin memijit pelipisnya melihat sikap keras kepala sepupunya. Selain membahas mengenai mantan suamiku, hal penting lain apa yang ingin kau sampaikan? Tanya Karina membuat Justin mengalihkan pandangannya ke sembarang arah. Sebenarnya Justin ragu mengungkapkannya. Namun, Justin juga ingin keluarganya hidup damai tanpa adanya bayang-bayang dari masa lalu. Sebenarnya aku tidak mau merusak keharmonisan keluarga mamaku. Hanya saja jika masalah ini berlarut-larut, maka keluarga papa yang akan kena akibatnya. Papaku bernama Jordana Alexius. Papaku merupakan saudara kembar ibumu. Bukankah ibumu bernama Rosalina Alexandria?
Tanya Justin membuat Karina terdiam. Diammu sudah menjawab pertanyaanku. Lanjut Justin. Sebenarnya selama ini aku tahu siapa yang menculik ketiga anak kembarmu. Hanya saja aku tidak ingin menyakiti hati keluarga dari ibuku. Aku pikir semuanya akan baik-baik saja. Namun, semakin aku memendamnya dan menyembunyikannya, maka tragedi besar bisa saja terjadi. Cukup kehidupan orang tuamu yang mengalami kisah yang rumit. Kuharap kau tidak akan mengalaminya. Ujar Justin membuat Karina semakin bingung dengan perkataan Justin. Apa penculik itu bagian dari keluargamu? Tanya Karina dengan tatapan tajam. Jadi kau membela yang salah hanya karena dia keluargamu? Lanjut Karina membuat Justin terdiam. Karina tertawa miris mendapati kenyataan itu. Ia tidak menyangka kalau Justin akan membela yang salah. Padahal nyawa putranya hampir melayang saat itu. Semua ini berawal dari kejadian di masa lalu. Andaikan saat itu kakek tidak menjebloskan Gusman ke penjara, maka dendam ini tidak akan berlanjut hingga ke generasi berikutnya. Lirih Justin dengan wajah lelah. Sebenarnya Justin tahu kalau papanya sedang mencari keberadaan kedua saudari perempuannya. Hanya saja Justin pura-pura tidak tahu dan melakukan rutinitasnya seperti biasa. Mengelola perusahaan ayahnya yang bergerak di bidang telekomunikasi dan keamanan. Ia tidak mau luka masa lalu dibuka kembali. Namun saat melihat tingkah istri pamannya yang semakin menjadi-jadi membuat hati Justin ikut resah. Keluargaku ingin bertemu dengan Aunty Lina. Apakah kau bisa mempertemukan keluargaku dengan Aunty? Tanya Justin membuat Karina berpikir beberapa saat sebelum menjawab pertanyaan Justin. Keadaan Madre tidak memungkinkan bertemu di luar. Kau bisa meminta keluargamu datang ke Mansion Arnold. Kata Karina membuat Justin paham. Aku tidak bisa berlama-lama bertemu denganmu. Karena aku masih memiliki urusan. Lanjut Karina beranjak dari duduknya. Apa kau sudah mulai mengkhawatirkan keadaan suamimu? Tanya Justin tersenyum menggoda menatap sepupunya. Dia sudah menjadi mantan. Bukan suamiku lagi. Ketus Karina berlalu dari sana. Ia paling tidak suka jika orang lain membahas mantan suaminya di dalam obrolan mereka. Untuk menghindari obrolan itu, Karina dengan cepat keluar dari ruangan itu. Ia juga tidak menyentuh makanan yang sudah disajikan oleh pelayan. Sejauh apapun kau melangkah, Ocean akan tetap berdiri di sampingmu dan menjadi suamimu, Karina. Karena kalian memang sudah ditakdirkan bersama sedari kau belum lahir, gumam Justin menatap lama ke arah pintu keluar.